Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebaikan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 4 tematik tema 3 muatan bahasa Indonesia tentang wawancara bersama Ustazah Anita. Tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat mengenal teks wawancara, membuat pertanyaan yang baik, melakukan wawancara dengan teknik yang benar, penggunaan kata baku dan tidak baku, serta membuat laporan hasil wawancara. Teman-teman, coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam gambar tersebut? Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan tersebut? Siapa sajakah yang harus ada dalam kegiatan tersebut? Nah, terus bagaimana sikap yang baik dalam kegiatan tersebut? Semuanya akan dijawab dengan mempelajari materi hari ini. Yang pertama adalah tentang mengenal teks wawancara. Pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih berlangsung antara penanya atau pewawancara dan narasumber mengenai suatu hal. Ciri-ciri wawancara. Yang pertama tentu ada pewawancara dan narasumber. Yang kedua dilakukan secara bertatap muka. Yang ketiga dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks wawancara. Yang pertama adalah intonasi, yaitu tinggi rendah suara, dan yang kedua adalah lafal, ucapan suara atau bunyi. Mengenal teks wawancara, di sini kita akan mengetahui pengertian apa itu wawancara, pewawancara, narasumber, dan tema wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, narasumber adalah orang yang diwawancarai, dan tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dalam wawancara tersebut. Materi selanjutnya adalah membuat pertanyaan wawancara yang baik. Sebelum kita membuat pertanyaan, maka kita perlu mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik seperti apa. Yang pertama, pertanyaan sesuai topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan satu dengan pertanyaan lain saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Dan yang ketujuh, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Berikut ada 7 penggunaan kata tanya dan contohnya. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa pengertian hemat energi? 2. Di mana? Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana kegiatan hemat air bisa dilakukan? Yang ketiga, kapan?
digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kita harus menghemat air? 4. Siapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, siapa yang harus menghemat air? 5. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa menghemat air itu penting? 6. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Contoh, bagaimana cara menghemat air? 7. Berapa? Digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh, berapa total penggunaan listrik di rumah Bapak? Materi selanjutnya adalah tentang melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Teman-teman, untuk melakukan wawancara, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Cara-cara tersebut dilakukan sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara: 1. Menentukan tema dan narasumber wawancara. 2. Membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema yang akan dibahas. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan agar tidak selalu membaca daftar pertanyaan yang telah disusun. 5. Menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber, misalnya datang tepat waktu, serta berpakaian dengan rapi dan sopan. Yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada masyarakat. Yang perlu dipersiapkan ketika sedang melakukan wawancara: yang pertama, membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara supaya teman-teman tidak tertinggal ketika mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Yang keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan ringan. Sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka seperti kabar narasumber, apa kesibukan narasumber, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika situasi terlihat kurang akrab atau narasumber terlihat canggung, cairkan suasana dengan kegemaran narasumber. Jika suasana sudah mencair dan terkesan akrab, mulailah mewawancarai narasumber sesuai dengan persoalan yang menjadi tema wawancara. Yang keenam, mendengarkan pendapat atau informasi yang disampaikan narasumber secara seksama atau teliti. Yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang kesembilan, mencatat jawaban yang dianggap penting dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Adapun yang perlu dipersiapkan setelah melakukan wawancara: yang ke-1, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Dan yang ketiga, mohon diri atau pamit kepada narasumber. Materi selanjutnya adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Teman-teman, dalam melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya menggunakan bahasa baik dan benar. Salah satu ciri bahasa baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, atau PUEBI.
tata bahasa baku atau kamus umum yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kata tidak baku itu adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah umum, digunakan saat situasi santai seperti berbicara dengan teman. Berikut merupakan contoh kata baku dan tidak baku. Kata yang digunakan tentu adalah kata baku. Nah, kata baku hafalan, kata tidak baku hafalan. Kata baku aktif, kata tidak bakunya aktif. Kata baku apotek, kata tidak baku apotik. Kata baku atlet, kata tidak baku atlet. Kata baku besok, kata tidak baku esok. Jadi yang digunakan adalah kata baku. Kata tidak baku digunakan dalam bahasa sehari-hari saja. Membuat laporan hasil wawancara. Adapun 7 hal atau bagian yang ada dalam laporan wawancara. 1. Latar belakang. Bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Yang kedua, tujuan wawancara. Pada bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Yang ketiga, topik wawancara. Bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Bagian ini berisi waktu, hari, tanggal, jam, dan lokasi saat kamu melakukan wawancara. Yang kelima, nama narasumber dan pewawancara. Di bagian ini kamu menuliskan nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Yang keenam, hasil wawancara. Bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapatkan dari narasumber selama wawancara. Dan yang ketujuh, kesimpulan wawancara. Pada bagian ini kamu menuliskan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancaramu dengan narasumber. Membaca teks wawancara. Teman-teman, di sini terdapat teks wawancara yang di dalamnya ada Mita dan Parudi. Mita adalah pewawancara, sedangkan Parudi adalah narasumber. Mita adalah siswa kelas 4 SD Bangsa, sementara Parudi merupakan salah satu karyawan perusahaan air di Jakarta. Wawancara tersebut dilakukan pada 9 Januari 2016 selama 60 menit. Dimulai pukul 9 pagi dan dilaksanakan di kantor perusahaan air. Silakan teman-teman untuk membaca teks wawancara tersebut secara mandiri. Saya kasih waktu ya. Setelah membaca teks wawancara antara Mita dan Parudi, apakah kamu memahami isi teks tersebut? Kita jawab bersama yuk pada tabel berikut ini. Nomor 1. Parudi adalah seorang pencari informasi, ya atau tidak? Tidak. 2. Mita adalah pewawancara. Tugasnya mewawancarai atau bertanya kepada narasumber, ya atau tidak? Ya, betul. 3. Pewawancara menggunakan sapaan sebelum wawancara dimulai, ya atau tidak? Ya, tentu saja. Nomor 4. Pewawancara menggunakan bahasa yang kurang santun saat bertanya kepada narasumber, ya atau tidak? Tentu saja tidak. Harus menggunakan bahasa yang santun. Yang kelima, tema dalam wawancara tersebut adalah tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Ya atau tidak? Kurang tepat. Tidak, karena di sana membahas tentang hemat air. Keenam, pertanyaan yang diajukan penanya sudah jelas dan sesuai tema. Ya atau tidak? Ya, sudah sesuai dengan tema. Yang ketujuh, narasumber tidak memahami pertanyaan yang diberikan pewawancara. Ya atau tidak? Tidak. Narasumber tentu sudah memahami pertanyaan yang diberikan pewawancara. Yang kedelapan, wawancara yang baik dilakukan pada malam hari. Ya atau tidak? Tidak. Wawancara yang baik dilakukan pada pagi hari atau siang hari.
Berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah kita jawab bersama. Teman-teman, tadi kita sudah membaca teks wawancara, kemudian sudah mengetahui bagian atau isi dalam laporan hasil wawancara, dan ini merupakan contoh laporan hasil wawancara. Simak baik-baik ya. Yang ke-1, terdapat latar belakang. Contohnya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu karyawan perusahaan air yang letak kantornya berada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Kedua, tujuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kegiatan hemat air. Yang ketiga, topik wawancara hemat air. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 sampai 10 di kantor perusahaan air Jakarta. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Pewawancara Mita, siswa kelas 4 SD Bangsa, dan narasumbernya Parudi, karyawan perusahaan air. Yang keenam, hasil wawancaranya. Pada Sabtu 9 Januari 2016, saya mewawancarai seorang karyawan bernama Bapak Rudi di Jakarta. Wawancara ini dilakukan selama 1 jam, mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Bapak Rudi merupakan seorang karyawan perusahaan air di Jakarta. Ia menjelaskan tentang kegiatan hemat air. Menurutnya, hemat air itu merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Ia juga menjelaskan bahwa air adalah salah satu sumber energi, sehingga kita harus memakainya dengan hemat. Jika tidak memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Jika kita memakainya terus-menerus ya, jika jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Pak Rudi juga menjelaskan ada beberapa kegiatan atau cara untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya. Kedua, Pak Rudi menjelaskan bahwa dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Pak Rudi juga mengajak masyarakat untuk memulai kegiatan hemat air di lingkungan sekitar, seperti di rumah atau di sekolah. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Dari wawancara yang dilakukan Pak Rudi dengan Pak Rudi di Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya mendapat banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Sebagai seorang karyawan perusahaan air di Jakarta, Pak Rudi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Kegiatan pertama yaitu menggunakan air seperlunya. Kedua yaitu menggunakan bak penampungan air untuk menyimpan atau menampung air. Alhamdulillah teman-teman, materi hari ini tentang teks wawancara sudah kita selesaikan. Semoga teman-teman